Manajemen perkantoran. Istilah manajemen seringkali dikaitkan dengan administrasi. Bahkan beberapa pandangan menganggap bahwa manajemen sama dengan administrasi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dengan mempelajari bab ini, Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen, persamaan dan perbedaan antara manajemen dengan administrasi, serta asas-asas dalam manajemen. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Latin, manajemen dikenal dengan istilah manus, artinya tangan atau memimpin, membimbing, dan mengatur. Berikut ini adalah pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, Ricky W. Griffin. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, menurut George R. Terry, manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain. Jadi manajemen itu merupakan suatu pencapaian suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha sekelompok orang atau orang-orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Harold Notes dan Cyril O'Donnell. Ribet amat nih namanya. Ribet banget ya. Jadi menurut Harold Notes dan temannya ini, manajemen adalah fungsi mencapai sesuatu melalui orang-orang. Nah, kalau menurut Milton Brown, manajemen adalah penggunaan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode yang efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu menurut beberapa ahli tentang mengenai pengertian dari manajemen. Ya. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Administrasi dan manajemen. Administrasi dan manajemen mempunyai keterikatan atau hubungan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat pada administrasi dan manajemen. Perbedaan itu muncul karena adanya cara pandang yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Pendapat yang menyamakan administrasi dan manajemen. Yang pertama, William H. Newman yang menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Sedangkan M.E. Dimock juga berpendapat atau juga mendefinisikan administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Nah, menurut pendapat yang membedakan antara administrasi dan manajemen, yang pertama itu ada Dalton A. McFarland yang menyatakan bahwa administrasi ditujukan pada penentuan tujuan pokok dan kebijaksanaannya, sedangkan manajemen ditujukan pada pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan.
Sedangkan menurut Ortweighted, administrasi adalah suatu proses dan bahan yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan. Organisasi dan manajemen menentukan garis besar suatu kebijaksanaan dan pemberian pengarahan. Sementara itu, manajemen prosesnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dengan mengatur tindakan-tindakan agar dapat mencapai tujuan. Nah, itu adalah beberapa pendapat yang menyamakan dan juga sekaligus membedakan pengertian antara administrasi dan manajemen. Posisi antara administrasi dan manajemen. Administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen. Inti dari administrasi adalah manajemen, karena manajemen merupakan alat dari administrasi. Inti dari manajemen pula adalah kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Jadi maksudnya adalah inti dari manajemen ini merupakan kepemimpinan, karena kepemimpinan ini adalah motor dari semua sumber dan alat yang tersedia bagi organisasi tersebut. Yang selanjutnya, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan atau decision making, karena kepemimpinan sangat bergantung pada apa yang diputuskan oleh pimpinan atau manajer. Selanjutnya, inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia atau human relation, karena dalam mengambil sesuatu keputusan, pimpinan harus selalu mempertimbangkan hubungan antar manusia, terutama yang ada dalam organisasi atau pimpinan dengan bawahan dan sebagainya. Nah, begitulah posisi antara manajemen dan administrasi, seperti itu. Jadi dalam berorganisasi, pemimpin itu harus selalu mempertimbangkan hubungan antar manusia, terutama yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, hal tersebut sangat mencerminkan tentang administrasi dan manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen ini merupakan tugas yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan oleh manajer pada kegiatan manajemen. Jadi berikut ini adalah fungsi manajemen yang akan kita bahas. Yang pertama, planning atau perencanaan. Planning adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai dan cara mencapainya yang didasarkan pada metode atau logika tertentu dan rasional. Nah, jadi perencanaan ini merupakan hal-hal yang kita susun untuk sesuai dengan metode atau sesuai dengan akal sehat yang rasional, seperti itu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses mengatur dan mengalokasikan tugas, pekerjaan, wewenang, dan peran-peran, termasuk koordinasi hubungan antar bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Actuating adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.
Yang keempat, resourcing atau pengaturan sumber daya. Resourcing adalah pengaturan sumber daya dalam memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, communicating atau komunikasi. Communicating adalah mengkomunikasikan semua informasi berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada semua sumber daya yang ada, sehingga mereka mengetahui dan memahami tugas dan fasilitas yang mereka butuhkan dan miliki untuk mengerjakannya. Yang keenam, leading atau kepemimpinan. Leading adalah kegiatan mempengaruhi atau menggerakkan perilaku manusia anggota organisasi, baik secara individu maupun kelompok, dan mengarahkan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Nah, biasanya leading ini dilakukan oleh pimpinan atau atasan ya, yang akan menggerakkan atau mempengaruhi perilaku anggotanya atau pegawainya, baik secara individu, secara langsung kepada setiap orang, maupun secara berkelompok atau ke banyak pegawainya, dan mengarahkan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yang ketujuh, motivating. Motivating atau pemberian motivasi. Kegiatan ini merupakan pemberian motivasi, inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja atau mendorong pegawai melalui pemahaman motivasi yang ada pada diri pegawai dan pemahaman motivasi yang ada di luar diri pegawai untuk membantu mencapai produktivitas kerja yang optimal. Jadi ketika kita sudah menjadi pimpinan atau atasan, untuk agar pekerja kita atau agar pegawai kita mau bekerja, kita juga harus memberikan motivasi dari kita, baik itu motivasi yang ada dalam diri pegawai maupun dari luar. Misalnya kalau dari dalam diri, keinginan untuk bekerjanya itu apa. Nah, kalau dari luar, untuk apa sih dia bekerja? Apakah untuk menafkahi keluarga? Apakah untuk hal-hal yang lain, untuk bersekolah, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, untuk dibagikan pada orang tua? Nah, motivasi itulah yang harus diberikan oleh pimpinan kepada pegawainya. Nah, selanjutnya, controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan, dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan. Yang kesembilan, coordinating atau koordinasi. Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan dan kekosongan kegiatan, dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Yang ke-10, staffing atau melengkapkan tenaga kerja. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia atau pegawai pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap pegawai berdaya guna maksimal kepada perusahaan. Nah, jadi staffing ini dia mulai dari merekrutnya sampai pengembangannya, penggajiannya, penempatannya, ya, sampai dengan dia berdaya guna maksimal, sampai dengan hasil pekerjaannya itu sangat menguntungkan perusahaan.
Itu dia yang disebut sebagai staffing. Nah, selanjutnya commanding atau directing, atau yang disebut dengan memerintah. Commanding atau directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, dan juga tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Yang selanjutnya, budgeting, yaitu menyusun anggaran. Budgeting adalah fungsi manajemen berupa pengikhtisaran sistem anggaran keuangan, baik itu sistem keuangan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Yang ke-13, reporting atau pelaporan. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan, atau bisa juga disebut pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Pelaporan dilakukan secara lisan atau tertulis sehingga penerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas pegawai yang memberi laporan. Nah, ini sebenarnya masih ada satu lagi, mungkin saya atau mereka lupa mengetiknya. Yang terakhir yaitu forecasting atau peramalan. Forecasting merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Nah, jadi sebelum kita merencanakan sesuatu hal dalam berorganisasi, kita harus melakukan proyeksi, yaitu mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, baik itu rugi maupun untung, ya, dalam suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Guna melaksanakan manajemen secara efektif dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, diperlukan alat-alat atau tools. Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools ini dikenal dengan istilah 6M yang terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, man atau manusia, materials, bahan-bahan, machines, mesin-mesin, methods, metode, money, uang, market, pasar. Nah, jadi untuk usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan itu ada 6. Yang 6 ini harus termasuk. Jika salah satunya saja kurang, maka usaha untuk mencapai hasil itu tidak akan efektif maupun efisien. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang fungsi-fungsi manajemen perkantoran, kita akan bahas tentang asas-asas manajemen perkantoran, di mana asas manajemen perkantoran adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan kantor, administrasi perkantoran atau pekerjaan kantor. Kantor berkedudukan sebagai sebuah satuan atau unit dalam suatu organisasi. Segenap kerja ketatausahaan atau pekerjaan kantor yang dilakukan dalam suatu organisasi harus pula diorganisasi atau diatur. Dalam hubungannya dengan unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan, pengorganisasian pekerjaan kantor dapat memakai asas-asas yang akan kita bahas berikut ini. Asas-asas manajemen perkantoran. Yang pertama, asas sentralisasi. Dalam asas ini, semua pekerjaan kantor dalam perusahaan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif seperti mengetik, mengelola surat, dan mengarsip.
Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh sebuah unit organisasi yang dapat disebut tata usaha, sekretariat, atau sebutan-sebutan lainnya. Contohnya, dalam hal penyimpanan arsip, dalam asas sentralisasi, semua pekerjaan arsip untuk seluruh kantor dipusatkan pada satu divisi kearsipan yang dibina oleh seorang pemimpin bagian arsip. Jika organisasi tersebut sangat besar sehingga banyak unit yang harus dilayani, satuan pelayanan yang dibentuk bisa lebih dari satu. Beberapa unit pelayanan yang dapat dibentuk antara lain bagian surat menyurat, penerimaan tamu, penggandaan dokumen, perlengkapan kantor, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Kelebihan dari asas sentralisasi adalah: yang pertama, pengawasan mudah dilakukan. Yang kedua, prosedur lebih mudah diseragamkan. Kemudian, penggunaan alat dan perabot lebih hemat. Beban kerja juga dapat dibagi secara merata. Penggunaan tenaga kerja dapat diatur lebih luas. Kemungkinan hilangnya arsip atau salah menyimpan arsip kecil sekali terjadi karena arsip dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan untuk tugas pengelolaan arsip atau petugas yang sudah profesional. Yang selanjutnya, kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali karena akan segera diketahui apakah arsip yang bersangkutan merupakan duplikasi atau bukan. Sementara itu, kelemahan dari asas sentralisasi adalah: yang pertama, tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan. Contohnya, pada akhir tahun, anggaran ketika berbagai divisi memerlukan penyelesaian laporan kegiatan. Hal ini berakibat pada penyelesaian pekerjaan unit yang bersangkutan mengalami keterlambatan. Yang kedua, bagi perusahaan yang divisi-divisinya atau yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu kompleks dan terpencar-pencar di beberapa tempat, pelaksanaan asas sentralisasi kurang tepat karena pekerjaan menjadi kurang efektif dan efisien. Nah, ini cocoknya untuk organisasi yang bagian-bagiannya atau cabang-cabangnya itu dalam satu kompleks gitu. Selanjutnya, petugas di pusat belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan unit kerja divisi lain, sehingga pelaksanaan pekerjaan unit yang bersangkutan akan mengalami hambatan. Nah, ini dia kelebihan dan kelemahan dari asas sentralisasi. Nah, yang kedua asas desentralisasi. Dalam asas ini, tiap-tiap satuan organisasi dalam seluruh perusahaan melakukan semua kerja perkantoran yang terdapat dalam lingkungan sendiri, di samping melaksanakan tugas-tugas utamanya. Contohnya, bagian personalia suatu perusahaan melaksanakan pula pekerjaan-pekerjaan korespondensi, memperbanyak sendiri warkat-warkat, dan mengurus ruang arsip untuk menyimpan surat-suratnya. Pimpinan tiap bagian mempunyai arsip mereka sendiri dan tiap bagian mempunyai arsip sendiri pula. Kelebihan penggunaan asas desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat melayani kebutuhan-kebutuhan khusus bagi unit-unit yang bersangkutan. Yang kedua, penumpukan pekerjaan dapat dihindari, dapat memperlancar pekerjaan pokok bagi instansi yang mempunyai unit-unit tersebut. Sementara itu, kelemahan asas desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan biaya cukup besar karena keperluan alat lebih banyak. Yang kedua, memerlukan tenaga yang lebih banyak dan biaya yang besar untuk menggaji pegawai. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya ketidakseragaman asas dan prosedur termasuk peralatan akan semakin besar.
Yang keempat, kemungkinan banyak dokumen yang ganda. Yang kelima, pengawasan menjadi kurang. Yang terakhir, asas dekonsentralisasi atau asas gabungan. Asas ini merupakan gabungan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam tahap ini, tiap unit kerja dapat melaksanakan pengelolaan administrasi kantor sendiri-sendiri, tetapi pengendaliannya dilakukan secara terpusat. Kelebihan dari asas dekonsentralisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseragaman prosedur dan tata kerja. Yang kedua, proses kerja lancar karena dokumen berada di unit pengolah. Yang ketiga, efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dan inaktif. Yang keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Yang kelima, pegawai di unit kerja dapat bertambah. Sementara, kelemahan asas dekonsentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diselenggarakan di dua tempat sehingga peralatan yang digunakan cukup banyak. Yang kedua, kemungkinan adanya dokumen atau arsip ganda sangat besar terjadi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, demikianlah pembahasan mengenai asas-asas manajemen perkantoran. Sampai di sini cerita kita, sampai di sini pembahasan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.